بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan dari pembahasan hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hadis yang ketujuh Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengambil beberapa penjelasan dari yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah. Masuk ke dalamnya nasihat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Dan inilah tujuan para nabi dan para rasul untuk diutus di permukaan bumi ini, agar manusia-manusia benar-benar di dalam dadanya mentauhidkan Allah. Benar-benar di dalam perbuatannya, di dalam hatinya, keyakinannya mentauhidkan Allah. Karena dengan mentauhidkan Allah akan menjadikan selamat di hari kiamat. Akan menjadikannya selamat di hari kiamat. Namun jika tauhid tidak ada di dalam dirinya, maka ini akan menyebabkan aqidahnya fasidah,
aqidahnya rusak, dan konsekuensi seseorang yang memiliki aqidah yang rusak, aqidah yang fasidah, adalah kesengsaraan, kebinasaan terlebih di akhirat. Akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Maka wajib bagi kita senantiasa untuk menjaga tauhid di dalam diri kita, terus menerus mempelajarinya. Kemarin alhamdulillah di dalam daurah kita sudah menghabiskan al-usul as-salasah. Berapa jam Pak? 3 jam ya? Sekitar 3 jaman. Naik lagi nanti qawaid arba'. Bertahap-tahap ada kitab-kitab yang fase demi fase yang harus kita pelajari. Di sana nanti ada kitab tauhid. Di sana nanti ada Fathul Majid. Di sana ada aqidah Tahawiyah. Di sana ada aqidah Wasitiyah lil Imam Ibn Taimiyah. Banyak permasalahan atau kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Karena kalau kita semakin terus mempelajari tauhid ini, maka semakin dekatlah hati kita, semakin dekatlah diri kita, semakin mengetahuilah kita tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara buah hasil dari orang yang bertauhid adalah dia akan mengikhlaskan di dalam beramal. Dan itu juga termasuk nasihat kepada Allah. Dia akan mengikhlaskan di dalam beramal. Dia benar-benar mengikhlaskan amalnya lillah, karena Allah. Kena rugi orang-orang yang membagi niatnya. Rugi. Apalagi mentiadakan niatnya karena Allah, malah karena makhluk atau karena di dunia. Maka orang seperti ini rugi. Kerugiannya adalah Allah akan membencinya. Kerugiannya adalah Allah tidak terima amalnya. Kalau sudah tidak diterima amalnya, apakah dia mendapatkan ganjaran dari amalan itu? Tidak. Maka ikhlaskan niat karena Allah di dalam setiap amal yang kita lakukan. Ikhlaskan niat. Wal bara'atu minasyirki, dan juga termasuk nasihat kepada Allah adalah berlepas diri dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kita harus benar-benar berupaya menjaga dari kesyirikan kecil yang terkadang itu jatuh tanpa kita sadari. Bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan syirik asghar, syirik kecil. Demikian juga nasihat kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintahnya.
melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan inilah hakikat hamba. Hakikat hamba itu adalah hamba yang mau diatur. Siapa yang mengaturnya? Allah yang menciptakan dia. Inilah hakikat hamba. Diperintah oleh Allah, dia lakukan, dia jalankan. Dan di dalam melakukan perintah itu juga, dia melihat dari contoh-contoh atas perintah itu. Ketika dilarang, dia berhenti. Dia meninggalkannya. Inilah hakikat hamba. Namun tatkala dia diperintah, dia tidak mau, dia melawan. Perintah untuk melakukan ini, dia melawan, dia tidak mau, dia membangkang. Perintah untuk menjauhi ini, meninggalkan ini, dia tidak mau, malah dia melakukannya. Pantaskah dia disebut dengan hamba? Apakah dia pantas disebut masih dalam hamba? Namun Allah masih memanggilnya hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Walaupun hamba-hamba itu melampaui batas, melampaui batas di dalam perbuatan mereka, namun Allah masih memanggilnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itulah Allah yang maha pemaaf. Itulah Allah yang maha penuh dengan kasih sayang kepada hamba-Nya. Sebandal apapun hamba itu, sebejat apapun hamba itu, Allah masih berikan dia makan. Allah masih berikan dia minum. Allah masih berikan kesempatan dia untuk bernafas. Allah menunggu dia untuk bertaubat. Allah tunggu dia dalam bertaubat. Begitu kasih sayangnya Allah, jemaah. Allah tunggu. Kenapa tidak Allah cabut nyawa kita di saat kita melakukan dosa itu? Kenapa tidak Allah cabut dosa kita tatkala kita melakukan apa yang dibenci oleh Allah, yang dimurka oleh Allah? Kenapa Allah tidak cabut nyawa kita di saat itu? Allah tunggu kita bertaubat, jemaah. Karena hakikatnya Allah tidak mau menzalimi hambanya. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menzalimi mereka, hamba-hambaku, namun mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Padahal tatkala dia melakukan kemungkaran itu, Allah cemburu. Allah cemburu. Kata Nabi SAW, Allah itu cemburu tatkala Allah melihat hambanya melakukan dosa. Allah cemburu. Terbayangkah kita Allah cemburu kepada kita? Ketika keluarga kita melakukan dosa, kita cemburu. Walillahil matsalul a'la. Permisalan Allah lebih dahsyat. Maka wajar saja kalau seandainya Allah cabut di waktu itu dengan kemurkaan, dengan kemarahan, wajar saja. Namun Allah yang penuh kasih sayang,
Allah berikan kita waktu untuk bertaubat. Allah luangkan waktu kita untuk bertaubat. Agar hamba itu kembali kepadanya, beristighfar kepadanya. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah adalah merupakan nasihat kepada Allah. Kemudian juga nasihat kepada Allah adalah mencintai ketaatan. Suka hamba itu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Cinta dia, suka dia. Maka tatkala seorang hamba itu tidak suka ketaatan, ini aneh. Ini aneh. Gak suka dia kayak ketaatan itu. Salat dia gak suka. Maka orang yang mengakui dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah, maka di antara nasihat kepada Allah yang merupakan kebaikan untuk hamba itu sendiri adalah mencintai ketaatan dan mencintai pelaku ketaatan. Orang-orang yang taat, kita suka melihatnya. Dan sebuah keanehan kalau ada orang-orang yang membenci ketaatan dan pelaku ketaatan. Orang yang menutup aurat dari kalangan wanita, enggak suka orang itu. Itu aneh itu. Enggak suka di dalam hati mereka itu kepada orang-orang yang berusaha menutup auratnya. Tapi suka orang itu kalau membuka auratnya. Demi Allah jemaah, itulah pemikiran yang dimasukkan, yang disuntikkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana begitu rusaknya umat Islam di saat ini, membenci yang baik dan mencintai yang buruk. Dijadikan orang kafir, pemikiran muslim ini terbalik. Lihat di zaman sekarang ini, merusak umat Islam ideologi dari orang kafir. Anak-anak kita sekarang ini gila dengan game. Siapa yang membuat game? Orang siapa yang membuat game itu? Sehingga banyak, subhanallah. Kemarin baru-baru ini main game tapi dicokkan HP-nya itu di dalam keadaan dicas, meledak, gosong 2 anak. Belum lagi matanya rusak, belum lagi sudah masuk. Na'udzubillah. Rusak. Itulah merusak atau membalikkan pola fikir umat Islam saat ini. Yang baik mereka benci. Yang itu merupakan yang diridhoi oleh Allah, mereka membencinya. Dan itu merupakan yang dibenci oleh Allah, mereka menyukainya. Tapi terkadang umat Islam tidak sadar-sadar juga. Wanita yang menutup aurat, bercadar, masuk ke tempat-tempat belanja. Apalagi itu tempat-tempat mall, tempat-tempatnya na'udzubillah,
semua mata memandang. Tapi kalau yang masuk itu wanita tidak membuka aurat, biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Tempat-tempat perzinaan, pemiliknya siapa? Orang kafir. Yang memiliki usaha itu orang kafir. Dia pemiliknya. Lalu dia sewa wanita-wanita muslimah untuk bekerja di tempat itu. Yang masuk ke situ pemuda-pemuda muslim. Wanitanya seorang muslimah. Pemuda yang berzina dengan muslimah itu adalah muslim. Pemilik usaha itu adalah orang kafir. Orang kafir itu hanya minta duit saja. Yang rusak wanita muslimah, yang rusak laki-laki muslim, pemuda muslim, orang-orang dewasa. Namun yang punya usaha itu adalah orang kafir. Itu yang terjadi. Tak sadar kita umat Islam ini, belum sadar. Punya tempat minum-minum khamar. Apa namanya? Warung-warung itu. Warung khamar. Apa nama istilah? Apa itu? Bar, naam. Apa lagi? Kafe. Kafe masih umum. Khusus untuk minum-minum tua, khamar. Faktor tua ya? Apa? Coba didata dulu. Ada enggak umat Islam masuk ke situ? Hah? Dia dulu. Yang lebih parah lagi, dia pula yang membuat usaha itu. Kalau orang kafir yang punya usaha, yang minum di situ orang kafir, nggak ada masalah, karena mereka tidak ada memiliki hukum. Tapi yang masuk umat Islam, yang lebih masalah, yang lebih parah adalah yang membuat warung itu umat Islam, yang masuk minum di situ umat Islam. Rusak. Maka itulah dilakukan orang kafir. Karena kalau untuk berperang, mereka mengakui kalah. Umat Islam tidak bisa memerangi mereka dengan fisik, nggak bisa. Sepanjang sejarah terus menerus, umat Islam tak terkalahkan di dalam berperang. Kecuali sekali, 2 kali, 3 kali. Mereka mengakui itu. Namun bagaimana untuk merusak umat Islam? Rusak pola pikirnya. Rusak wanitanya. Rusak wanitanya. Sehingga di mana-mana iklan wanita tak tinggal-tinggal. Iklan mobil, padahal tak apa hubungannya mobil dengan wanita itu. Iklan. Gak ada hubungannya mobil. Dibuat iklan wanita-wanitanya membuka aurat. Dipasang iklan itu di jalan-jalan.
La haula wa la quwata illa billah. Maka di sinilah kita untuk menyadarkan umat Islam. Di sinilah kita untuk menyadarkan umat Islam semampu kita. Baik. Kemudian di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau sedikit memasukkan tentang nasihat kepada Allah yang tidak ada di buku ini, di buku lain. Dia mengatakan menyifati sifat Allah dengan sempurna. Berarti tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Imam Ibn Daqiq juga mengatakan ketika tatkala dia menjelaskan nasihat kepada Allah, nasihat bagi Allah artinya adalah berpaling kepada Allah, berpaling kepada keimanan kepada Allah, menafikan kesyirikan darinya, berpaling kepada keimanan kepada Allah artinya adalah menjaga keimanan kepada Allah, menguatkan keimanan kepada Allah, menafikan kesyirikan darinya, kemudian tidak mengingkari sifat-sifatnya, tidak mengingkari sifat-sifatnya. Jadi termasuk nasihat kepada Allah adalah tidak mengingkari sifat-sifatnya dan menyifati Allah dengan semua sifat-sifat yang sempurna dan yang mulia. Adapun sifat-sifat kekurangan tidak boleh kita sifatkan kepada Allah. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam asma wa sifat ini disebutkan di dalam Tahdhif Syarah Tasheel Al-Aqidah Al-Islamiyah oleh Syekh Al-Ustadz Dr. Berarti Al-Ustadz di Arab itu profesor ya. Al-Ustadz yaitu Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Bagaimana cara Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi asma wa sifat? Yang pertama adalah al-isbat, menetapkan. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada di dalam kitab Al-Quran dan yang ada di dalam hadis. Yang ada di dalam hadis. Min ghairi tahrif, tanpa menyimpangkan atau menyelewengkan makna dari nama-nama dan sifat itu. Tangan dinyelewengkan artinya menjadi kekuasaan.
wajah, demikian juga kekuasaan, kemampuan, kekuatan. Maka yang benarnya adalah enggak boleh kita simpangkan artinya. Kita isbatkan, kita tetapkan. Wala ta'til, dan tak boleh menafikan. Tidak boleh menafikan. Mentiadakan dari nama dan sifat itu. Dan tidaklah mereka mentiadakannya karena takutnya mentashbihkan, karena takut untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga ketakutan itu lalu mereka mentiadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa min ghairi takyif, dan tanpa membagaimanakan. Kita menetapkan saja, udah, isbat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, kita tetap, sudah. Tanpa membagaimanakan, bagaimana? Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Allah turun, bagaimana turunnya Allah? Maka tidak boleh. Wala tamsil atau tashbih, tak boleh juga menyamakan, memisalkan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah itu tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti di sini kita pertama adalah menetapkannya. Isbat, tetapkan. Apa yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita tetapkan. Tanpa menafikan, tanpa merubah artinya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa memisalkan dengan yang lain. Baik, nanti kita cukup sampai sini ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Kapan itu jemaah? Hari Selasa ya, hari Selasa. Hari Selasa. Kita akan bahas lagi tentang nama-nama dan sifat ini, bagaimana cara kita menyikapi menyikapi tentang nama-nama dan sifat Allah. Karena mic-nya mati gimana kan? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.